Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan siswa calon peserta didik PPDB Jabar 2021. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menghimbau kembali kepada Bapak Ibu, terutama untuk yang berada di dalam grup ini, khususnya yang kolektif, ikut kolektif. Saya harapkan Bapak Ibu dan siswa sekalian menyerahkan segalanya kepada kami dalam proses pendaftaran sehingga tidak menghambat pekerjaan kami. Contoh seperti hari kemarin sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu hanya tinggal duduk manis saja, tunggu perkembangan dari kami. Ya, jika ada masalah kami akan hubungi. Kemarin saya kasih link pendaftar untuk melihat saja, tapi banyak di antaranya oleh peserta didik maupun oleh Bapak Ibu sendiri ternyata banyak data yang dirubah. Ini yang sangat menyulitkan kami. Sekali lagi, jika ada instruksi tolong dipahami betul-betul. Ya, dibaca dulu atau didengarkan dulu. Kalau misalnya tidak paham, silahkan lebih baik datang ke sekolah langsung. Kemarin saya sebenarnya bilang bahwa tolong untuk data yang kolektif jangan diotak-atik. Tapi ternyata banyak. Sehingga sekali lagi itu menyulitkan kami. Jadi saya harapkan sekali lagi dengan sangat dimohonkan agar yang mengikuti kolektif serahkan semuanya ke kami. Kalau ada apa-apa pasti kami akan hubungi. Kalau Bapak Ibu tidak dihubungi berarti tidak ada masalah. Intinya itu. Jangan berpikir ketika tidak dihubungi kita biarkan, bukan. Malahan Ibu harusnya senang. Karena itu tidak ada masalah. Karena kami akan menghubungi yang bermasalah. Ya, sekali lagi tolong yang untuk kolektif silahkan duduk manis saja, tunggu perkembangan dari kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam fase verifikasi sebenarnya sekarang. Itu kami masih banyak membutuhkan data-data yang ini yang kadang-kadang kami bingung. Bingungnya dalam artian adalah banyak Bapak Ibu yang pindah jalur. Ya, dan ketika pindah jalur itu dibutuhkan ada beberapa persyaratan. Jadi bukan hanya sekedar pindah sekolah, pindah pindah haluan itu tidak bermasalah. Saya ambil contoh, ambil dari Ahmad Juliansah kelas 98. Ya. Ahmad Juliansah kelas 98. Ini waktu di pendaftaran, pra-pendaftaran. Ya, dia bawa jalur KTM. Ya, jalur KTM ya dengan tujuan ke SMA. Makanya ketika di persyaratan khusus saya masukkan Ahmad Juliansah di SMA. Waktu itu ada bermasalah dengan kakaknya sampai terselesaikan. Sekarang di GF Ahmad Juliansah itu tiba-tiba pindah jalur ke SMK. Dan ketika pindah jalur ke SMK, kakaknya kembali bermasalah. Kakaknya kembali bermasalah sehingga kami akan sulit. Maka dari itu Bapak Ibu silakan, kalau misalnya mau pindah jalur silakan, tapi konfirmasi, lebih baik datang ke sekolah. Yang pindah jalur yang sebelumnya nulis ya jalur zonasi, tiba-tiba ikut temennya karena tetangganya bilang oke, silakan ikut aja rapot, nanti kalaupun nggak rapot nggak dapat bisa ke zonasi. Memang betul seperti itu, tapi hati-hati ada resikonya. Di awal saya selalu bilang bahwa kalau misalnya ikuti jalur rapot itu ada konsekuensinya nanti. Ya, tapi saya lihat banyak orang yang dekat dengan sekolah, orang sektor RW 21, RW 22, RW 26, kemudian warga bos, ya, orang Taman Kebalen yang seyogianya dekat dengan SMA 1, kemudian orang Babelan Permai juga ada, Babelan Indah, ya, yang dekat dengan SMA 2, meskipun mereka yakin dengan zonasinya, tapi mereka mencoba dirapot. Saya ingatkan, hati-hati, ada konsekuensinya. Ya, dan saya selalu bilang bahwa untuk rapot itu kuotanya sedikit. Ya, makanya kita harus cari yang pasti.
Tapi kembali lagi, pilihan ada di Bapak Ibu. Banyak dinamika. Ya, makanya tolong sekali lagi, kalau misalnya kolektif, serahkan ke kami semua. Ya, biarkan kami bekerja dengan leluasa untuk ya kenyamanan Bapak Ibu sendiri sebenarnya. Baik lagi Ahmad Juliansa. Ya, ini adalah salah satu kasus, saya bilang kasus yang saya mungkin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ketika konfirmasi, ya, ketika ada perbedaan, memang kami akan mengambil yang terakhir. Ketika Ahmad Juliansa di awal dia adalah SMA, jalur KTM, terus kemudian di GF dia memilih SMK, makanya yang saya pakai adalah yang GF. Ya. Jadi itu tolong perhatikan ketika pindah dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ya, informasi tolong digarisbawahi. Seperti hari ini, kemarin saya dapat kabar dari SMA 3. Kebetulan ini dari panitianya langsung, bukan dari yang grup yang lain-lain. Ya, jadi saya diminta untuk tolong diperhatikan Bapak Ibu, tolong digarisbawahi bagi yang bertujuan sekolahnya, sekolah tujuannya adalah SMA Negeri 3. Apapun itu jenisnya, ya, mau jalur KTM, mau jalur rapot, mau jalur apapun itu, termasuk nanti zonasi, ya, di SMA 3 untuk kolektif diminta foto GPS-nya. Sekali lagi, jangan terkecoh, jangan tolong diperhatikan informasinya bahwa khusus untuk yang sekolah tujuannya ke SMA 3, pilihan pertamanya ke SMA 3, harap mempersiapkan foto GPS kameranya di print. Ukurannya boleh postcard, boleh A4. Kemudian di belakang kasih nama dan kelas. Ya. Kasih nama dan kelas, foto GPS kameranya, kemudian silakan bawa, ya, serahkan ke Pak Apri di sekolah. Kalau mau perpalnya hari ini kami tunggu mulai dari pagi, mulai jam 7:30 sampai jam 12. Ya, dari jam 7:30 sampai jam 12 khusus buat yang SMA Negeri 3 tujuan utamanya. Ya, diharapkan membawa print foto GPS kamera. Ini tidak berlaku dengan SMA yang lain, tidak berlaku dengan SMK yang lain. Hanya khusus untuk SMA Negeri 3. Foto GPS kamera yang ada titik koordinatnya. Sebentar, saya ada atau tidak contohnya ya. Ya. Yang intinya bahwa foto GPS-nya di print. Kemudian dikasih nama, kasih ke Pak Apri. Tolong diperhatikan informasi ini. Dan untuk mempermudah, yang karena banyak bermasalah dan banyak ketentuan yang agak berbeda, untuk urusan yang mempunyai tujuan ke SMA 1, silakan berhubungan dengan Pak Akmal Perdana. Yang berhubungan dengan SMA Negeri 2 itu ke Pak Jainal Mustafa Adnan. Sedangkan untuk SMA 3 itu adalah Pak Priansah. Jadi harap diperhatikan itu Bapak Ibu. Sekali lagi, ya, kesimpulannya yang penting adalah untuk yang pagi ini informasi adalah yang pertama, sekali lagi mohon dengan sangat, bagi yang mengikuti kolektif silahkan serahkan segalanya kepada kami untuk proses pendaftaran. Kalau Bapak Ibu dihubungi berarti ada yang bermasalah. Kalau tidak dihubungi, insya Allah tidak ada masalah. Yang kedua, untuk SMA Negeri 3, tujuan utamanya, pilihan pertamanya di SMA Negeri 3, harap hari ini menyerahkan print foto GPS kamera, mau bentuknya postcard, mau bentuknya A4, lebih baik A4 supaya jelas, karena pihak SMA 3 memerlukan foto GPS kamera tersebut, ya, untuk proses validasi. Hanya di SMA 3 dan ditunggu 7:30 sampai jam 12 ke Pak Priansah.
Dan yang terakhir, untuk pindah jalur dan lain sebagainya tolong konfirmasi. Karena contoh di data saya aja nih, untuk yang KETM saya nggak bisa proses seluruhnya karena ternyata masih banyak yang kurang. Nah, untuk di catatan saya ini ada Hoirunisa 910, kemudian Rizkania Dwika 910, Aditya Dwi Rahman 94, Alia Alpira Rosa 95, kemudian Cynthia Dewi Bunga Agustin, Indah Pranindita Cahrani 91, memilih jalur KETM tapi belum mengupload skipnya. Makanya tolong perhatikan baik-baik ya, ketika mau pindah jalur atau misalnya ini tolong diperhatikan baik-baik. Di pra pendaftaran saya yakin masih dirapot atau zonasi. Tapi ketika ngisi GF, skip pindah ke KETM tapi ternyata skipnya belum diupload. Ini hati-hati. Sekali lagi untuk Indah Pranindita 91, Horinisa Zalfalah 910, Rizkania Dwika 910, Aditya Dwi Rahman 94, Alia Alpira Rosa 95, dan Cynthia Dewi kelas 99 harap segera membawa KIS-nya atau KIP-nya sebagai syarat untuk didaftarkan ke KETM. Baik Bapak Ibu, jika tidak penjelasan saya kurang lengkap atau misalnya tidak jelas, silahkan wapri ke saya. Ya, dan untuk wapri saya akan tutup ya, untuk pelayanan WA saya akan tutup dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalnya mau ketemu dengan mau menghubungi saya, silakan datang langsung ke sekolah karena jam 8 sampai jam 5 sore ini saya akan fokus untuk mendaftarkan Bapak Ibu dan memverifikasi. Jadi kalau misalnya mau konsultasi atau mau tidak jelas, mau pertanyaan yang tidak jelas dari penjelasan saya hari ini, ya silakan datang langsung ke sekolah ya. Kalau di jam kerja, kecuali sebelum saya berangkat, sebelum jam 7 silakan WA akan saya layani. Tapi setelah jam 7 saya pasti akan berangkat ke sekolah dan akan menutup WA saya sampai jam 5 sore nanti. Ya. Untuk penanggung jawab SMA 1 itu ada Pak Akmal, SMA 2 ada Pak Jenal, SMA 3 ada Pak Apri. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.